Pemirsa, stroke menjadi penyakit yang menakutkan sebab bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal waktu ataupun usia. Serangan stroke kini banyak menyerang usia muda akibat gaya hidup yang tak sehat. Sebetulnya stroke terjadi karena beragam faktor, mulai dari pola hidup tak sehat, faktor keturunan, ataupun disebabkan penyakit kardiovaskular, seperti penyakit darah tinggi atau hipertensi. Selain itu, waspada jika Anda memiliki riwayat penyakit jantung. Stroke juga bisa tiba-tiba muncul dengan gejala pusing yang disertai nyeri di area kepala, hingga mengakibatkan pecahnya pembuluh darah arteri di dalam otak, yang menimbulkan terjadinya pendarahan. Untuk itu, penting kita mengetahui seperti apa penyebab dan gejala penyakit stroke, dan bagaimana cara pencegahannya. Hidup Sehat akan membahasnya bersama Dr. Ziki Yombana, spesialis saraf, dan Asep Aji Fatahila sebagai pasien stroke di Studio Hidup Sehat hari ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Kembali lagi di Hidup Sehat bersama saya Zinka Nila. Dan pemirsa, seperti tayangan yang sudah kita lihat bersama ya, hari ini kita akan membahas mengenai stroke di usia muda. Apa penyebabnya? Dengan narasumber kita hari ini sudah ada dokter spesialis neurologi, Dr. Ziki Yombana. Selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi. Apa kabar dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, dan pemirsa, selain ada dokter, kita juga kedatangan pasien stroke di usia muda. Dan tengah kita sudah ada Mas Asep Aji. Apa kabar Mas? Baik. Baik, Alhamdulillah. Oke, dan pemirsa, sebelum kita memulai ke Mas Asep, kita bertanya dulu nih ke Dokter Ziki. Dokter, sebenarnya apa sih dok penyebab stroke terutama di usia muda? Sebetulnya kalau kita bicara stroke, itu komponennya ada banyak ya penyebabnya ya. Stroke itu adalah di mana otak gagal mendapatkan darah atau mendapatkan oksigen dengan benar, gitu kan ya. Entah ada sumbatan atau pembuluh darahnya pecah di tengah jalan sehingga otak nggak mendapatkan darah. Penyebabnya udah banyak. Pada prinsipnya yang menyebabkan aliran terganggu itu ada 3. Yang pertama adalah pompanya, yang kedua pipanya, yang ketiga airnya. Pompa itu adalah jantung, pipa itu adalah pembuluh darahnya, air itu adalah darahnya. Jadi kalau salah satu dari ketiga komponen ini mengalami gangguan, baik jantungnya, pembuluh darahnya, atau darahnya, kemungkinan stroke sangat besar sekali. Oh, tapi penyebab-penyebab lainnya gitu bisa dari pola hidup atau faktor genetik juga ya dok ya? Bisa. Balik lagi, kita bicara pola hidup atau pola genetik juga ini ujung-ujungnya akan mengganggu si 3 tadi ini. Betul. Contoh, orang yang mengalami hipertensi ya, tekanan darah tinggi secara terus-menerus, maka akan menyebabkan penebalan pada dinding pembuluh darah, terjadi penebalan, terus kemudian lumen atau diameternya itu menjadi lebih kecil, sehingga alirannya lebih kecil juga. Nah, akhirnya menjadi kekurangan oksigen, terjadi stroke. Bisa juga orang ternyata mengkonsumsi makanan yang memiliki faktor risiko terjadi pembekuan darah, misalnya seperti itu. Otomatis ini masalah di airnya atau darahnya. Jadi darahnya itu tidak dapat mengalir dengan lancar. Akhirnya nggak sampai juga ke sel otak, terjadi stroke. Nah itu. Atau orang-orang yang mengalami gangguan kebiasaan yang akhirnya mengganggu irama jantung. Ini juga menyebabkan pompa bermasalah. Pompa bermasalah, oksigen nggak nyampe ke otak juga, stroke juga. Berarti ada banyak faktor penyebabnya memang ya dokter ya. Nah pemirsa, saya ingin langsung tanya nih ke Mas Asep Aji. Panggilan Mas Asep atau Mas Aji nih? Kang Aji. Kang Aji aja ya, biar lebih akrab kita. Kang Aji, sebenarnya awal mulanya Kang Aji terkena stroke ini gimana ceritanya? Waktu itu usia saya 19 tahun. Waktu itu kenanya di rumah kakak di Bekasi. 19 tahun muda banget ya Kang ya? Iya, sangat muda. Waktu itu lagi kuliah saya. Terus kenanya lagi istirahat. Lagi istirahat? Lagi tidur. Lagi tidur. Kebetulan di tahun 2002 itu lagi pas bulan Ramadan. Biasa sahur, sholat subuh, terus tidur lagi. Saya mau bangun pas setengah 8 itu udah nggak bisa, lumpuh total sebelah kanan. Lalu bangun sedikit muntah, muntah. Setengah 8 akhirnya dibawa ke rumah sakit itu jam 9 malam. Di situ langsung ke IGD tuh berarti Mas? Enggak, saya ke ruangan rawat inap. Kebetulan Bapak lagi dirawat. Saya ditegur sama kepala perawat. Itu ngapain tidur di situ?
kemudian ke IGD baru. Oh, Itu delaynya itu banyak banget, 12 jam lebih. Berarti dari awal terkena gejala serangan stroke tersebut gak langsung dilarikan ke rumah sakit, tapi menunggu beberapa lama dulu ya Kang? Iya. Oh, oke. Oke, Kang Aji dan dokter, kita akan lanjutkan lagi ya pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Tadi kita membahas mengenai stroke di usia muda dengan pasien stroke di usia muda ini udah ada Kang Aji. Ya. Boleh Kang Aji dilanjutkan ceritanya tadi, dibawa ke rumah sakit ya berarti ya? Iya, lalu di rumah sakit saya dengar suara perawat dan dokter waktu itu ini stroke penyumbatan. Pas setelah ada hasil CT scan ternyata stroke perdarahan dan harus dioperasi besok paginya jam 10 pagi. Oh, langsung tindakan berarti ya? Langsung nginep dulu. Nginep dulu, lalu besok paginya langsung dioperasi. Kemudian di ICU 2 hari dan di ruang perawatan 10 hari. Berarti itu semua proses sangat cepat ya dok ya? Saat seorang terkena serangan stroke tersebut? Ya. Tapi Kang Aji sendiri pola hidupnya seperti apa sih Kang sebelum terkena serangan stroke tersebut? Hancur. Karena 19 tahun berarti masih kuliah ya? Iya, masih kuliah. Jadi makanan fast food apa segala macam itu tinggi GGL lah, tinggi gula garam lemak. Tapi kalau merokok gitu ya kan? Merokok sekali-kali. Sekali-sekali. Tapi saya perokok pasif. Karena almarhum bapak kan rokok berat. Ya berarti ya. Oke. Nah, sekarang ingin bertanya ke dokter Ziki. Boleh dijelaskan dok, mungkin stroke seperti Kang Aji ini seperti apa sih dok? Kalau dari ceritanya, Kang Aji ini mengalami yang tersebut namanya stroke perdarahan karena aneurisma. Aneurisma itu apa sih? Aneurisma itu adalah suatu bawaan sebetulnya ya. Jadi pembuluh darah beliau ini dari dulunya memang ada kecenderungan kayak mulai penipisan tapi melendung. Jadi kayak balon. Balon itu kalau makin lama makin melendung, dor, pecah kan? Nah ini jadi akumulasi. Dan memang khasnya sering terjadi aneurisma atau pembuluh darah pecah karena gangguan struktur pembuluh darah ini pada usia muda. Seringnya usia-usia belasan, 20 awal itu sering. Justru di usia muda ya? Iya, ini sebenarnya terjadi ketika dari kecil sudah ada ya. Ini bukan genetik, tapi bawaan lahir. Bawaan tubuh berarti ya? Iya, dari kecil dia melendung sedikit, nambah umur, dia makin melendung. Biasanya pecahnya emang di belasan akhir atau 20-an awal. Sering terjadi seperti itu. Berarti ini menghapuskan, kan kita berpikirnya ya dok ya, kalau orang awam itu stroke itu pasti di orang tua ya dok ya. Tapi ini ternyata di usia muda juga bisa ya? Bisa, memang bertambah usia, kemungkinan mengalami serangan stroke itu lebih bertambah juga. Tapi balik lagi, usia muda ya bisa juga. Kalau saya menganggap yang paling gampang adalah, apakah usia muda bisa kena stroke itu? Gampang. Semua yang memiliki otak bisa terkena stroke. Karena pasien termuda saya adalah seorang bayi umur 17 hari kalau nggak salah. 17 hari, luar biasa. Bahkan bayi pun bisa kena ya. Wah, oke. Saya ingin bertanya nih ke Kang Aji. Kang Aji sebelum terkena serangan stroke tersebut, apakah ada gejala-gejala ringannya? Ada, kayak kesemutan, terus pusing-pusing, sama terakhir itu waktu dulu sakit kepala itu yang hebat. Benar-benar sebelum serangannya atau selama ini udah sering merasakan hal tersebut tapi nggak pernah dicekin gitu? Iya, nggak pernah dicekin. Oh, berarti udah lama sebenarnya? Udah lama. Jadi sebelum kena serangan itu udah lama. Ya saya pikir dengan obat-obatan biasa sembuh. Memang sembuh, tapi makin lama makin hebat nyerinya, sakit kepalanya gitu. Oke. Nah, Dokter Ziki, misalkan kayak Kang Aji gini, kan udah ada gejala ringannya nih ya. Ada pusing, kemudian kesemutan ya tadi bilangnya. Nah, terus juga kita bisa ngecek gak sih dok sebelum kita terkena serangan stroke tersebut ke dokter misalkan, saya punya gejala ini, bisa nggak tuh dok diketahui? Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang stroke, asal katanya dari strike. Ya, dia benar-benar serangan dadakan, ya kan? Nggak pakai ancang-ancang. Itu yang pertama, ya kan? Nah, kalau emang, tapi untuk kasus Kang Aji ini memang kan masalahnya aneurisma, tadi pembuluh darah melendung ya. Kalau dia melendung, dia lebih cenderung nyut, emang suka memberikan rasa nyut-nyutan yang agak berat ya gitu ya. Nah itu. Tapi prinsipnya begini, ketika kita mengalami suatu gangguan secara spesifik di kepala ya, kita ngomong ya karena saya neurolog ya, di kepala, misalnya kita sakit kepala sekali pakai obat sembuh, oke. 2 kali pakai obat sembuh, 3 kali
Masa sampai 3 kali dicek juga, bener nih, jangan-jangan kecolongan gitu loh, ya kan? Jadi sesuatu yang yang muncul berulang-ulang, selalu pikirkan kemungkinan yang jelek dulu sampai dibuktiin enggak. Jangan sampai kita terlalu ya udah nggak apa-apa, nggak taunya ada masalah yang serius. Taunya ntar kebablasan ya dok. Betul. Ya. Nah dokter dari Kang Aji dan juga pemirsa, ada fakta mitosnya nih yang beredar di masyarakat. Kalau misalkan terkena serangan stroke, itu harus segera ke rumah sakit atau nantinya bisa menjadi permanen. Nah kita akan bahas ya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali lagi Anda masih menyaksikan Hidup Sehat, dan tadi ada fakta mitos ya Kang Aji dan dokter. Katanya kalau terkena serangan stroke dan tidak segera ke rumah sakit itu dapat stroke permanen. Itu fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta, kenapa tuh dok? Jadi stroke itu merupakan serangan di mana ada sel otak yang kurang oksigen. Akhirnya sel itu menjadi mati. Ya kan? Tapi sebelum mati kadang sel itu tanda kutip pingsan dulu. Ya kan? Dan kalau dia pingsan, lambat laun dia menjadi mati, tetangganya, daerah sekitarnya akan pingsan dan mati juga. Tetangganya akan pingsan dan mati juga gitu ya. Jadi semakin cepat ditolong, maka setidaknya sel tetangganya nggak ikut kesamber gitu loh. Tidak menyebar ya? Jadi nggak menyebar. Karena kalau sel otak itu, kalau sudah terjadi gangguan, sampai kita sebut namanya infark atau mati, itu ya sudah, tidak bisa dibangunkan lagi gitu loh. Jadi semakin cepat ditangani dan semakin tepat ditangani, maka insya Allah kerusakannya semakin minimal. Kalau kerusakannya minimal, maka perbaikan atau fungsi sel yang rusak ini lebih mudah dialihkan ke sel-sel sekitarnya, sehingga orang itu bisa sembuh sempurna tanpa gejala lagi, bisa. Oke, contohnya seperti Kang Aji ini ya. Kang Aji udah penyintas berarti ya? Iya. Nah, kemarin waktu terkena serangan stroke itu dampaknya masih terasa nggak sih Kang sampai saat ini? Ada, tapi minimal sekali. Apa itu Kang? Saya dulu waktu tersadar dari meja operasi, divonis sama salah satu tim dokter ini bisa menjalani hidup dengan kondisi yang vegetatif. Vegetatif. Jadi ya udah tiduran aja, baringan aja. Lalu hal itu bikin saya sedikit down sampai ingin bunuh diri. Tapi lambat laun ada salah satu tim dokter juga bilang ini masih muda, kesempatan buat sembuh masih terbuka lebar. Ya udah, saya menjalani hidup dan kehidupan seperti biasa gitu. Berarti kembali pulih dan aktivitas secara normal berarti? Iya. Nah ini Kang, maaf aku mau tanya, ini berarti contohnya yang tangan sebelah kanan? Iya, ini tangan jari kanan ini kaku, spastik. Jadi dia selalu menggenggam ya? Iya. Oke, tapi itu masih sekarang bisa beraktivitas normal kan ya? Bisa. Masih bisa menyetir motor ya? Iya. Kang Aji tadi bilang punya SIM motor. Berarti masih aman lah ya? Aman, aman. Ya dengan kenormalan baru. Kenormalan baru ya. Berarti ini ada inspirasi bagi mungkin pemirsa, ada juga yang terkena stroke tapi masih ingin pulih. Berarti ini ada contohnya di sini Kang Aji. Nah, saya ingin tanya nih ke Dokter Ziki. Sebenarnya ada nggak sih dok terapi-terapi teknologi terbaru yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang terkena stroke? Bisa. Yang pertama tadi ya, kalau emang kita ngomong stroke sumbatan, contohnya paling sering. Apabila terjadi kurang dari 4,5 jam, langsung ditangani di IGD dengan dokter sarafnya, dokter neurologi. Itu ada satu teknologi yang terbaru, itu sebenarnya namanya trombolisis atau menjebol sumbatan. Ya, dengan obat-obatan itu bisa pulih 100% lagi. Ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya. Luar biasa, tapi yang penting 100%-nya itu dong. Iya, bisa, dia bisa pulih. Dan apabila sudah tidak bisa lewat di golden period tadi, di waktu 4,5 jam, itu bisa dilakukan dengan namanya kita DSA ya, namanya trombektomi. Jadi sumbatannya itu bisa kita masukkan seperti kateter jantung ke atas, kemudian sumbatan itu bisa kita tarik. Sehingga bisa ngalir lagi, istilahnya kayak misalnya selang mampet ada lumutnya bisa kita ambil sehingga bisa ngalir lagi itu. Dan kalau memang ternyata fase ini sudah lewat, maka larinya ke arah fisioterapinya kan ya, yang kita sebut namanya sekarang ada ilmu baru yang kita sebut namanya neurorestorasi, ya, atau suatu bidang ilmu neurologi yang untuk merestore atau mengembalikan fungsi-fungsi otak tersebut, baik itu cara berjalan, kemudian cara berbicara, cara memakai kancing, cara segala macam itu bisa. Dan ada teknologi yang kita sebut namanya transcranial magnetic stimulation. Yang masalahnya adalah seperti ini.
orang mengalami gangguan stroke, misalnya kelumpuhan di sisi tangan dan kaki kanan, yang digerakin tangan dan kaki kanan yang dilatih. Iya, Nggak salah, betul. dengan melatih tangan dan kaki kanan, otak akan ngeh atau sadar, hai, saya punya kaki dan saya punya tangan, betul ya? Tapi dengan seperti ini aja, agak lebih lama. Yang berikutnya kita pakai transcranial magnetic stimulation ini, kita akan langsung rangsang dengan gelombang elektromagnet di otak kirinya. Dari otak langsung? Langsung, ya? jadi otaknya dirangsang, dari bawah dirangsang, yang diharapkan tanda kutip ketemu di tengah, jadi lebih cepat pemulihannya. Oke, berarti ada banyak sekali teknologi-teknologi terbaru yang bisa membantu untuk pulih secara total ya. Dan Ya, terakhir alhamdulillah udah dokter, saya minta tipsnya bagi pemirsa yang agar terhindar dari penyakit stroke atau nih ya bagi memang pasien yang sudah terkena penyakit stroke tersebut. Buat yang memang untuk menghindari gangguan stroke, jangan lupa, pokoknya intinya jantungnya atau pompanya harus oke. Pipanya, pembuluh darahnya harus bersih dan licin. Airnya atau darahnya juga nggak boleh kental, nggak boleh aneh-aneh segala macam. Nah, apa yang menyebabkan gangguan mereka semua bertiga ini? Memang yang paling sering adalah gaya hidup ya. Misalnya kolesterolnya tinggi, kadar gulanya tinggi, kemudian kurang olahraga atau mager, nah kayak gini-gini. Jadi memang yang namanya stroke itu tidak pernah memiliki gejala, tapi merupakan serangan. Jadi nggak pernah orang merasa, aduh gue dikit lagi kayaknya stroke nih, nggak mungkin. Tapi memang merupakan suatu serangan, dor gitu ya. Jadi memang investasikan kesehatan dari sejak muda, bahwa yang namanya pembuluh darah, jantung, dan otak dan darah itu sangat berpengaruh untuk masalah terjadinya serangan stroke di kemudian hari. Oke, berarti kita harus menerapkan pola hidup sehat terutama ya dok ya. Dan juga terakhir nih Kang Aji, boleh pesannya bagi pemirsa apa? Stroke itu bisa sembuh dengan obat. Dan stroke bisa pulih dengan latihan. TMS, terus di bagian neurorehabilitasi, terus sama fisioterapi, okupasi terapi, dan yang penting latihan di rumah. Latihan di rumah dan juga tidak patah semangat ya. Iya, semangat itu harus ada. Baik, terima kasih Kang Aji dan Dr. Ziki. Dan pemirsa di rumah, Anda telah menyaksikan Hidup Sehat selama 30 menit terakhir bersama saya Zinka Nela dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia, hidup sehat.